Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Masih semangat untuk belajar? Semangat, Ibu. Oke, alhamdulillah semangat terus ya. Baiklah, sebelumnya Ibu absen dulu ya kehadiran. Ya, Ibu. Upi, Hadir, Ibu. Adwan, Corona. Putrilan, Hadir, Ibu. Anissa Rahmayu. Hadir, Ibu. Adwan nggak ada ya? Iya, Bu. Kabarnya sakit, Bu. Oh, ya. Semoga cepat sembuh. Iya, Ibu. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu. Kali ini Ibu akan mengamalkan materi tentang kalkulasi geometri yaitu refleksi. Yang nantinya refleksi ini akan terkait di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebelumnya nih, jika ada sebuah cermin, ada titik asal, ada cermin, dan juga ada bayangan. Nah, di sini apa yang terjadi jika dibalik kaca tersebut? Nah, di sini misalkan dari cerminnya ini titik awalnya 3,2, maka bayangannya itu berada di 3,2. Nah, jadi refleksi itu adalah menemukan sebuah objek, kemudian jarak absolutnya itu posisi bayangan ini memiliki jarak yang sama persis terhadap garis cermin. Kayak tadi si asal ini dengan garis bayangan ini jaraknya ini sama dengan cerminnya ini. Nah, kemudian arahnya itu berlawanan, posisi objek dan bayangan saling berhadapan secara simetris. Contohnya seperti kalian kalau sedang bercermin kan, kalian bercermin misalkan genotas sebelah tangan kanan, kalau di cermin terlihatnya seperti di sebelah kiri. Nah, itulah yang dikatakan arahnya berlawanan. Nah, selanjutnya ada 4 hukum mutlak untuk refleksi ini. Yang pertama, bentuknya itu tetap, tidak ada distorsi bentuk. Kemudian ukurannya juga tetap. Dan untuk bayangannya itu kan, ini kalau pertama nih bentuknya kayak gini nih. Pada garis cermin ini bayangannya itu bentuknya juga tetap sama seperti itu, dan juga ukurannya juga sama. Namun karena ini kan tadi refleksi itu berlawanan arah ya, jadi posisinya aja yang berbeda. Dia kayak berlawanan arah gitu. Namun bentuk sama ukurannya itu tetap sama. Nah, itulah yang dikatakan dengan pencerminan ataupun refleksi. Nah, nih contohnya refleksi terhadap sebuah sumbu. Ini terhadap sumbu X. Jadi kalau misalkan terhadap sumbu X itu nilai Y-nya berubah. Misalnya nih posisi titik awalnya di A-nya 2,5, A-nya 2-nya X, 5-nya sebagai Y, dan bayangannya itu Y-nya yang berubah. Jadi Y-nya berubah jadi negatif 5. Ini kalau untuk sumbu terhadap garis X. Kemudian kalau untuk terhadap garis Y yang berubah itu nilai angka yang X-nya. Di titik awalnya kan di 4,3. Jadi 4 ini sebagai X, 3 sebagai Y. Nah, bayangannya 4 ini X-nya itu yang berubah. Jadi 4-nya menjadi 4, 3-nya Y-nya tetap. Jadi bayangannya menjadi 4,3. Oh, jadi kalau garis X sama garis Y itu beda-beda ya, Bu? Ya, beda. Jadi kalau di garis X itu yang berubah yang Y-nya, kalau di terhadap sumbu garis Y yang berubah yang X-nya. Nah, selanjutnya terhadap sumbu Y sama dengan X, ini posisinya itu bertukar. Kalau awalnya di 2,3, ini X-nya, ini Y-nya, bayangannya itu bertukar. Jadi yang X-nya itu nanti sebagai Y, yang Y-nya sebagai X. Jadi bayangannya asalnya 3,2. Nah, kalau untuk ini awalnya di 1,3, berarti bayangannya dasarnya jadi ini bertukar, ini bertukar ini dan bertukar ini tanda. Jadi yang
Selanjutnya ada pula refleksi yang titik pusat di 0,0. Jadi pembalikan aksarnya itu 180 derajat. Nah, misalkan titik aksarnya di 4,2 terhadap titik pusatnya 0,0. Jadi bayangannya itu di sini. Jadi aksarnya ini kan 4,2 positif nih. Jadi bayangannya di tempat negatif. Jadi negatif 4, negatif 2. Nah, jadi ini rumus utamanya x, y berubah menjadi min x, y. Posisinya tetap, namun kedua nilai x dan y itu berbalik tanda yang tadinya positif menjadi negatif. Ini kan sudah paham ya bentuk refleksi? Paham Ibu. Kalau begitu Ibu mau kasih kalian lihat soal buat kerja. Nanti silakan kalian kerjakan secara individu dan ini ya, secara jujur ya. Aku akan bagi-bagi KTP-nya ya, silakan dikerjakan. Nah, untuk si soalnya ada di atas nih untuk tunjuknya. Gimana anak-anak? Sudah semua dikerjain? Sudah Ibu. Sudah ya? Nah, jadi Ibu mau minta 1 atau 2 orang maju ke depan untuk menyelesaikan soal yang udah diberikan. Siapa yang mau maju? Ayo Ibu. Oke, boleh. Berdua siapa nih? Ayo Ibu. Upi. Oke, gantian ya, Pi. Saya dulu aja sih kalau sama Ibu. Iya, apa-apa. garis Y sama dengan min X sendiri ada angka 3,4. Ya betul, jadi dia kayak berbeda posisi ya. Oke, beri tepuk tangan kita semua. Kalian sudah paham nih, sudah bisa menjawab soal-soal tersebut. Berarti kalian sudah cukup memahami tentang refleksi ya. Ya Ibu. Jadi kalian sudah cukup memahami tentang materi refleksi ini ya. Ibu bisa salah satu orang yang menyimpulkan terkait materi yang sudah kita belajar hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, silakan Anissa. Kalau refleksi itu adalah pencerminan. Pencerminannya bisa terhadap tubuh S, tubuh Y, terus kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kita berkaca, terus kita ada apa tadi kita bawa kertas, ya, terus kita baca di kaca, ternyata yang terlihat di kaca bayangan kita itu adalah kertasnya berada di sebelah kiri. Beri aku dulu. Ibu hebat-hebat semua, sebelumnya kita sudah cukup paham ya tentang refleksi ini ya. Ibu cukupkan pelajaran untuk hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang persuasi. Nah, alhamdulillah telah selesai pembelajaran pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Terima kasih Bu. Oke, kita cukupkan dan kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.